guys, selamat datang kembali. Aduh, nyangkut. Selamat datang kembali di Rupa. Kali ini gua ada mini touring mau ke Cianjur, nengokin saudara. Sekalian kita nyobain. Pertama adalah nyobain helm KYT TT Course 2023. Kemudian nyobain, berikutnya adalah nyobain jaket dari Kontin Suave untuk touring bagaimana, dan untuk dalam kota nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi bisa kalian lihat sini kita sedang di Bukit Pelangi, menanjak-nanjak. Jalanan kali ini gua bersama istri gua dan si gembol bawaan hampers dan baju. Oke guys, simak terus, jangan di skip-skip, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ikutin terus perjalanan bagaimana jalur Bukit Pelangi 2023. Oke, thank you. Oke, kita lanjut lagi. Perjalanan Bukit Pelangi ini udah di atas Bukit Pelangi, rusak guys jalannya. Bus Bukit Pelangi tadi sih bagus, mulai ini jadi jegluk. Oke guys, di bagian terakhir dari Bukit Pelangi jalannya udah mulus. Cuman tadi yang di dekat jalan yang becek itu aja ya yang rusak karena air terus menerus. Untuk ini kekurangannya, ini bagian akhir banyak polisi tidur ya guys. Gitu. Jadi sekarang kita akan keluar jalan Ciawi. Ini ada bis segede gaban masuk. Kita lanjut lagi nanti videonya. Terima kasih buat teman-teman yang masih pada menonton hingga detik ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe videonya agar gua makin semangat untuk terus membuat video-video berupa-rupa lainnya. Ramai banget guys yang menuju puncak guys di hari Sabtu pagi. Sekarang jam 10 guys, berangkatnya siangan. Tadi dari Jakarta Timur gue berangkat jam 7.00. Nyantuy aja sama nyonya ya nggak usah kayak orang dikejar-kejar, nikmati perjalanan dan motor-motoran. Udah mulai padat pemukiman. Apakah ada penyekatan untuk ke atas? ...550 meter sampai Jalan Raya Ciawi Puncak. Wih, macet guys, pertemuan arus ke atasnya udah macet. Mana oh nggak macet amat, masih jalan. Oke, kita udah masuk Jalan Raya Puncak. Oke, alhamdulillah sepertinya kita naik ke atasnya satu arah nih guys. Dari atas nggak ada mobil papasan.
Jadi semoga bisa mempersingkat waktu perjalanan dan menambah kenyamanan. Oke, kita nikmati perjalanan kali ini bersilaturahim ke arah Cianjur, melalui tadi dari Jakarta ke Sentul, dari Sentul Bukit Pelangi, muncul di Jalan Raya Puncak. Oke guys, harus tetap berhati-hati walaupun one way, karena dari atas banyak motor yang turun juga guys. Jadi kita nikmati aja perjalanan, tidak usah terlalu ngoyo. Kalau pegelnya berhenti, kalau hausnya minum, kalau lapar makan. Meanwhile, setelah nyarapan bubur kita lanjut tadi. Ini sekarang udah nyampe Taman Safari. Masih satu area guys ke atas. Wih, banyak hewan-hewan tapi patung yang asli ada di dalam. Alhamdulillah ini masih one way. Kita lanjut terus sampai Cianjur 1 jam 20 menit guys, jarak 41 kilo. Ikutin terus guys, semoga nanti ada yang menarik di dalam perjalanan. Stay tune. Wih, ada toilet guys, bocil pada menari-nari lah tuh. Toilet. Alhamdulillah kita udah nyampe atas. Jalur one way nya dibuka, jadi nggak ketemu macet sebelum Taman Safari. Ini pembukaan 2 lajur ya guys, di atas sudah numpuk. Untuk cuaca di puncak saat ini, di temperatur indikator di motor dapat 29 derajat ya guys, nggak dingin-dingin amat. Walaupun dari pagi cuaca cenderung mendung dari Jakarta berangkat. Ini juga cenderung mendung sih. Jadi enak buat touring di perjalanan. Puncak makin tiap tahun makin rame nih. Udah sampai atas ini ramenya dong. Jalan juga udah diperlebar, sekarang mau 2 lajur. Dulu ada bagian yang kecil, ada yang bagian yang gede. Waduh, santuy dong guys, jangan kayak orang mabok naik motornya, kelutak lutuk, malah nyangkut motornya kena trotoar. Itu nggak bocor. Ih, para layang dong. Jalanan puncak juga udah mulus ya guys. Wah, rame banget sih ini mah. Lihat itu pinggiran isinya warung semua, nggak ada yang kosong. Masih enakan Ciwidey sepi. Apalagi yang terusan ke atas tuh, habis itu Patenggang. Wah, itu enak buat nongki-nongki. Oke, kayaknya udah nyampe ke Bunte. Udara langsung cenderung lebih cepat turun, jadi lebih dingin. Jalannya udah gede nih guys, warung semua pinggir jalan Edun. Sini nih baru mantep nih tuh. Penjualan juga, waduh, tapi sampah pengunjung nih, aduh parah ini pengunjung mengotori lingkungan. Villa kamar disewakan, villa apa nih kira-kira? Yang pernah nyewa villa di puncak boleh komentar di bawah guys. Makin dingin, suhu langsung turun dari 30 udah jadi 28 sekarang guys.
Di atas ini guys, bersejuk guys. Kalau di bawah masih panas tadi, kayak polusi atau ketinggiannya kurang kali ya. Sini langsung 28. Jalanan aspal mulus puncak guys, buat nikung-nikung. Nikung tapi mau kemana sih nikung? Nikung mau di sirkuit ya guys, yang jalan raya, bukan pada tempatnya. Yang ada bisa mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Wih, ada yang nyari villa tuh guys. Nyari villa apa nanya-nanya? Nanya kali ya. Kebun teh masih ada guys di puncak. Ternyata 2023 keren udah nggak ada ya. Masih banyak tuh kebun tehnya tuh guys. Oke, kita lanjut lagi nanti ya guys. Kalau ada yang seru, stay tune terus di channel Rerupa. Ini dia guys, parkirnya rame banget. A little later. Oke guys, jadi selepas puncak pas udara langsung dingin sekali guys. Udara langsung celeng, nah mendung dingin. Nah ini baru namanya udara pegunungan guys. Kita udah turunan menuju arah Cilonto ya guys. Kayaknya paling enak nongki-nongki sebenarnya selepas puncak pas guys. Ya guys, kalau sebelum Cisarua itu masih panas kayaknya dan semrawut, pusing juga kalau mau healing-healing. Kalau ke arah sini, nah ini baru healing-healing guys, ke arah Cipanas. Di sini udaranya 27 derajat guys, jam 11 siang, dan udaranya sedikit berkabut. Untuk aspalnya mulus, meringis, tapi kita harus tetap menjaga kecepatan di turunan, apalagi di motor matic, karena engine brake-nya sangat minim. Jadi kita harus bergantian menggunakan rem. Kalau sekiranya rem belakang udah mulai kebanyakan dipakai, ada panas, kita kurangin dengan rem depan gitu guys ini. Tapi kita harus senantiasa bersiap-siap. Namanya turunan tuh suka ada yang nyebrang, ada yang berhenti. Nah itu juga kita harus waspada tuh guys. Ngerem mendadak di turunan itu lebih perlu usaha lebih ya guys, karena ada momentum dari bobot motor dan kelembaman nih seperti ini guys. Tuh ada yang nyebrang, kita harus ngerem, kalau enggak keburu bisa nabrak. Oke, kita lanjut lagi nanti guys, kalau ada yang menarik lagi ya guys. Sementara bisa kalian nikmati dulu pemandangan perjalanan.
Oke guys, ternyata jalanan puncak nggak macet, macetnya malah di Cipanas ya guys. Panjang juga nih guys. Kalau naik mobil mah ya lumayan bosen. Naik motor ya bisa nyelip di tengah gini guys. Kayaknya gara-gara apa ini, sampai pasar, sampai istana presiden ini. Terlihat sampai mana macetnya. Panjang juga ya guys. Ada orang pada pengen ke puncak, nanti ke arah Cianjur malah macet. Amazing. Macetan Cipanas macet. Cuma sampai pasar doang. Setelah pasar biru lagi deh. Ini kita potong laut sebelah aja kali ya. Tapi lurus semua orang, lurus macet. Wih. Aduh, wangi banget lagi jagung bakar. Campur apa lagi nih wangi-wangi makanan enak. Depan truk sampah padahal udah gak kecium. Menyebabnya jadi macet. Hanya angkot, banyak pertigaan, keluar masuk angkot jadi macet. Ini ada badut, badutnya tengah jalan dut. Wangi banget lagi si dut. Sama laut sini bisa. Ini dia penyebab kemacetan. Angkot keluar masuk. Ada yang muter lagi, angkot ngetem lagi. Dulu istana presiden macetnya panjang. Tolong dibantu Pak Polisi. Siap. Oke, alhamdulillah selepas Cipanas tidak macet lagi guys. Cuma di depan ya sepertinya sangat gelap. Bah itu udah hujan apa belum ya? Semoga diberi kemudahan dalam perjalanan ini ya Allah, amin. Later. Guys, hujan guys, ternyata guys. Kita nyari tempat teduh di mana ya? Hujannya udah lumayan gede. Jalannya udah mulai hujan lebat. Kita cari tempat nongki dulu buat ganti kostum. Cocok. A little later. Oke guys, sampai di sini video perjalanan touring mini kita Jakarta Cianjur lewat Bukit Pelangi. The next morning. Kesimpulan dari review jaket kontin setelah touring 2 hari nih Jakarta Cianjur, yang gua rasain kontin. Pertama untuk suhu penggunaan ya,
Dia sebenarnya lebih cocok kalau kita pakai di suhu lingkungan yang di bawah 30 sih, dia nggak jadi masalah. Tapi kalau udah suhunya di atas 32, 33, 34 itu udah mulai terasa sangat panas ya, terutama kalau berhenti macet. Tapi kalau lagi jalan sih ya 50-50 lah, enak nggak enak, tapi masih ada angin yang masuk walaupun suhunya di atas 32, suhu lingkungan ya maksud gua. Nah tapi kalau udah di bawah 30 itu pemakaian ya nyaman guys, jadi angin masih terasa, angin-angin masuknya berasa dingin-dinginnya. Nah terus kemampuan menahan angin, kalau gue bilang sih bagusnya jaketnya ya, walaupun cuman berbahan polyester taslan ya, dia bagus menahan angin. Kalau buat perjalanan jauh sih sebenarnya lebih cocok ya, untuk perjalanan yang berjam-jam kita dengan motor. Nah jaket ini cocok banget. Kemudian untuk tadi ketahanan angin, kemudian ketahanan hujan. Jadi kemarin sore itu sempat gue pakai hujan-hujan ringan ya guys di wilayah Cipanas nih. Ya dia masih 50-50 lah, bisa menahan gerimis-gerimis walaupun bukan yang kalau hujan lebat ya tembus. Tapi karena ini kan di bagian ketiaknya ada furing gitu ya, yang bahan mesh. Nah itu dia masuk airnya dari situ guys. Kalau kita pakai hujan-hujanan berasa ada air yang dingin-dingin masuk. Itu untuk ketahanan angin. Kemudian untuk akomodasi ya, kantong di depan kiri kanan aja satu. Di dalam gue lupa, ntar gue tulis ada apa enggaknya. Untuk ventilasi cuman ada di bagian pinggul di kiri kanan ya guys. Jadi di bagian dada depan tuh nggak ada lubang inlet angin, jadi angin masuk cuman melalui pergelangan tangan guys. Jadi ini pergelangan tangan dari gua beli selalu terbuka paling besar untuk mengoptimalkan angin masuk ke dalam gitu. Itu untuk sirkulasi anginnya. Kemudian untuk protektor, kalau gue bilang sini yang terbaik ya, harga 500.000 kalian sudah dapat full protektor bahu, sikut dan punggung. Dibanding dengan kompetitornya harganya lebih mahal pastinya. Dari Kontin ini yang udah paling cocok gitu guys. Jadi bisa kita simpulkan untuk Kontin ini emang jaketnya yang paling cocok buat touring ya guys. Karena untuk pemakaian dalam kota, apalagi kotanya panas, nah itu lumayan guys, lumayan menyiksa. Karena emang namanya jaket touring, dia harus lebih optimal menahan angin masuk. Sehingga kalau untuk pemakaian yang stop and go itu jadi PR tersendiri. Oke, mungkin sekian review hari kedua untuk kontennya yang udah gua rasain untuk perjalanan kurang lebih 150 km yang tadi sampai Jakarta 200 km. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Like jika kalian suka ya, dan bisa kalian tulis komentar bagi siapa yang udah punya jaket Kontin atau ingin membelinya, bisa kita diskusi di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.